Sedangkan kategori 3 yang di bawah 20 yang defisiensi berat, meninggal hampir 99%. Anda mau olahraga, kalau vitamin D-mu rendah nggak bisa. Oke, begini. Jadi memang sudah kayak saya juga menanggapi Sarah tadi statementnya bahwa belum ada penelitian. Sudah ada penelitian tentang efektivitas dan efisiensi vitamin D terhadap pasien COVID dilakukan di India dan di Spanyol, Andalusia, yaitu tahun lalu, tahun 2020. Kesimpulannya sudah konklusif, sangat membantu mengurangi risiko COVID-19 dan juga mortalitas. Dan ini juga sebenarnya sudah ada kan penelitian oleh dokter kita, Dr. Prabowo Raharusun, saya quote namanya, dilakukan mengumpulkan data-data COVID, pasien COVID di Kalimantan Tengah. Bukan di Kalimantan Tengah, tapi dia mengumpulkan seluruh pasien COVID dari seluruh kota-kota kita, kemudian dicek vitamin D-nya. Nah, vitamin D-nya ternyata dibagi 3 kategori. Yang di atas 30, kategori 1. Kategori 2, yang 20 sampai 30 darahnya. Yang ketiga, yang defisien betul, yaitu yang di bawah 20. Ternyata, waktu kena COVID, kategori 1 yang di atas 30, hanya 4% yang meninggal. Yang kategori 2, yang 20 sampai 30, itu meninggal hampir 88%. Sedangkan kategori 3, yang di bawah 20, yang defisiensi berat, meninggal hampir 99%. Jadi saya bilang, kalau pakai masker, cuci tangan, jaga jarak itu betul, ikuti protokol pemerintah. Tetapi kita harus pakai masker di dalam tubuh kita. Apa itu? Vitamin D. Dan sekali lagi, hanya vitamin D yang sudah ada penelitian konklusif terhadap COVID-19. Vitamin lain itu secara empiris. Secara empiris setahu saya sampai sekarang tidak ada penelitian yang konklusif vitamin-vitamin lain terhadap pasien COVID-19. Ya, kayak saya contohkan vitamin C, selalu disebut vitamin C. Vitamin C itu secara empiris bahwa itu baik terhadap pasien influenza, pasien flu, karena vitamin D ini defisiensi adalah pandemi di semua negara. Sebenarnya kita kekurangan, ya. Bahkan di Asia Tenggara saja kita masih di bawah Filipina. Ya, kalau Filipina ini data dari WHO. Filipina itu rata-rata 32 nanogram per mililiter. Sedangkan kita itu 17 nanogram per mililiter. Seperti tadi disinggung oleh Sarah, makin rendah maka risiko terhadap berbagai macam penyakit dan juga mortalitasnya. Ya, saat ini tentunya yang kita khawatirkan adalah COVID terhadap COVID. Kita melihat keluar di hampir semua negara itu ada Vitamin D Council, USA misalnya, Vitamin D Council UK. Ada Vitamin D Society Canada dan Vitamin D Society Indonesia nihil, tidak ada. Itulah sebabnya saya tergerak untuk mendirikan keseminatan ini dengan tujuannya hanya untuk memberikan kesadaran, awareness bahwa kita ini kurang, sangat kurang, bahkan di antara negara-negara Asia Tenggara kita nomor buncit ini, di bawah Thailand, di bawah Malaysia, di bawah Singapura, di bawah Filipina, ya. Jadi menjawab bagaimana vitamin D bisa meningkatkan imunitas kita. Vitamin D itu menghasilkan semacam antibody atau katakan antibiotik tapi dia natural, yaitu disebut defensin dan katalisidin, ya. Jadi ini seperti antibiotika tapi tidak ada efek samping, ya, tidak ada efek samping. Ini efektif terhadap infeksi bakteri maupun virus yang sekarang fokus kita, yaitu COVID-19. Karena vitamin D itu diperlukan untuk metabolisme otot. Anda mau olahraga, kalau vitamin D-mu rendah nggak bisa. Jadi yang harus dilakukan adalah cek darah dulu berapa, perbaiki vitamin D sehingga menjadi optimal. Optimal vitamin D dalam darah itu harus 80 sampai 100 nanogram per mililiter, baru kita bicara olahraga. Gitu ya. Oke, jadi begini, makanya ini juga menjawab pertanyaan Abdi tadi mengenai jemur, ya. Jemur itu ada 6 faktor dari lingkungan dan 5 faktor dari kita sendiri. Dari faktor lingkungan itu ada tergantung latitude, altitude, ketinggian, di mana letak kita. Nah, kalau kita di ekuator, oke, itu bagus.
Tapi ada hal yang sangat diperdebatkan selama ini, yaitu jam jemur. Ya, jam jemur itu sebenarnya dikatakan demikian. Yang membentuk vitamin D itu adalah ultraviolet B. Ultraviolet B itu paling banyak didapat jam 10 sampai jam 2. Saya ulangi ya, jam 10 sampai jam 2. Bahkan ada teman-teman dokter yang membantah saya. Dikatakan Dr. Henry salah karena itu jam 10, jam 2 ada di Amerika. Bukan. Menurut penelitian, jadi sudah ada penelitian, Nimit Fong dari Thailand dan Michael Holick dari Boston. Michael Holick ini adalah salah satu dewa vitamin D dunia lah. Mereka mengadakan penelitian di Indonesia, di Jakarta. Jadi mengadakan penelitian di Bangkok dan di Jakarta tahun 2012. Kesimpulannya adalah vitamin D dibentuk paling banyak pada saat ultraviolet B maksimum, yaitu jam berapa? Jam 11 sampai jam 1. Sebenarnya yang paling tinggi adalah tengah hari, jam 12. Patokannya adalah tidak ada bayangan saat kita berdiri di bawah matahari. Masih boleh asal bayangan ada, asal bayangan itu tidak lebih tinggi dari badan kita. Jadi makanya diambillah jam 11, jam 1, atau kalau mau kompromi masih jam 10, jam 2. Ya, itu berdasarkan waktu. Ingat, kalau orang tanya pagi bisa nggak dapat? Dapat mungkin sedikit, karena kita mau efektif dan efisien. Hati-hati kalau jemur-jemur pagi, karena nikmat kita berlama-lama. Padahal ultraviolet B pembentuk vitamin D kurang, yang banyak ultraviolet A. Ultraviolet A itu ada terus sepanjang hari. Saat ada matahari, ultraviolet A ada. Nah, ultraviolet A inilah yang dikaitkan dengan aging, dengan skin pigmentation, dengan wrinkle, keriput, ya. Jadi hati-hati kalau jemur pagi karena nikmat, padahal vitamin D-nya kurang. Begitu maksud saya. Jadi begini, kan namanya sunblock. Percuma dong jadi gitu. Paling-paling dianjurkan kalau berjemur takut, muka aja lah kasih sunblock atau pakai topi supaya daerah muka aman. Karena matahari itu tidak baik juga kan untuk mata kita, terjadi katarak dan sebagainya. Jadi yang dikasih sunblock boleh muka aja lah supaya tetap cantik. Tapi badan nggak boleh dong. Kalau dikasih sunblock ya percuma, kan kontradiktori sekali itu. Tadi saya bilang, kita tidak ada waktu. Ada 6 faktor lingkungan. Salah satunya itu. Jadi kalau banyak awan, banyak polusi, ya kadang-kadang sebelum COVID ini kan Jakarta polusi tinggi sekali. Itu matahari tidak tembus. Yang tembus cuma ultraviolet A, ultraviolet B tertahan. Kita mau efisien, itu jam 10, jam 2 kan, itu cukup 5 menit. Cukup 5 menit cukup ya dokter, berarti nggak usah lama-lama ya? Nggak usah misalkan harus lama, take aside kayak misalnya setengah jam. Karena kalau lama, kita akan terjadi sunburn, terjadi kebakar kulit kita. Kalau kebakar justru vitamin D tidak dihasilkan, tapi ini kan predisposisi untuk kanker kulit. Baik, oke. Dan dokter, kita mau tanya lebih lanjut. Ya, mengenai jemur ini ya, mengenai jemur, Abdi kan bilang jemur. Itu tergantung umur. Jadi kalau kemampuan vitamin membentuk vitamin D itu mulai umur 40 turun. Apalagi 60-an seperti saya. Kemampuannya cuma 1/4 dari orang muda. Jadi begini, ini yang perlu diperhatikan. Camkan ya, vitamin D itu sumbernya 3. Sinar matahari, makanan, dan suplemen. Dari makanan dan sinar matahari, Anda tidak akan cukup. Anda tidak akan mencapai kadar optimal dalam darah. Boleh lakukan, tapi cuma tambah-tambah. Akhirnya setiap orang perlu suplementasi vitamin D3 supaya mencapai kadar optimal. Karena dalam kaitan menghadapi COVID-19, Anda perlu kadar darah 80 sampai 100. Di bawah itu risiko kena masih tinggi.